Ketika Umar bin Abdul Aziz disibukkan menguburkan jenazah besar khalifah waktu itu, 2 hari 2 malam dia tidak tidur. Kemudian dibacakanlah surat yang telah dicap dengan cap negara tersebut di hadapan seluruh Bani Umayyah, bangsawannya semuanya, oleh Raja' bin Haywah. Sebelum dibacakan mereka disuruh berbayat dahulu. Kemudian dikeluarkan kertas tersebut. Kemudian apa kata Hisham bin Abdul Malik? Wahai Raja', apapun yang kami bayat di dalam tulisan tersebut, kami akan menerimanya sekiranya dari keturunan Abdul Malik, dan kami tidak akan menerima selain dari itu. Raja' tidak menghiraukan ucapan Hisham bin Abdul Malik, bahkan sebagian orang menariknya ke bawah. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa khalifah setelahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Semua anak-anak Abdul Malik merah pada wajahnya. Kemudian dilanjutkan oleh Raja', setelah Umar bin Abdul Aziz dilanjutkan khilafahan oleh Yazid bin Abdul Malik. Semuanya turun, semuanya tenang. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak berada di tempat masjid tersebut. Dia jauh, dia baru letih menguburkan seorang bangsawan besar, khalifah, presiden waktu itu, 2 hari 2 malam menguburkan acara yang sangat besar. Ketika dibacakan namanya, dipanggillah Umar bin Abdul Aziz oleh sebagian orang yang dekat dengannya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz ketika dia mengetahui bahwa dia diangkat khalifah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang aku takutkan selama ini, akhirnya terjadi. Apa kata salah seorang Bani Umayyah? Apa pula yang engkau takutkan wahai Umar? Yang aku takutkan ketika engkau dan saya memimpin umat ini. Apa kata Umar? Yang aku takutkan aku dan engkau yang memimpin umat ini. Kemudian Umar tidak kuat untuk berdiri, karena yang ia dengar adalah musibah yang berat dilakukan. Kemudian diseretlah dia, diangkat, kemudian dibawa ke mimbar. Kemudian yang membawanya duduk mendengarkan apa yang hendak diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, sedangkan Umar duduk gontai di bawah mimbar, dia tidak kuat berdiri. Ketika dia hendak berdiri, dia menangis. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pengangkatan khilafah di atas pundakku tanpa musyawarah dariku. Makanya aku iklankan bahwa semua pengangkatan tersebut batal, kecuali pengangkatan datang dari kalian semuanya. Dihapuskan kekhilafahannya, kemudian diserahkan kepada yang hadir. Tiba-tiba suara mayoritas mengatakan, kami rela wahai Umar, engkau menjadi khalifah kami. Maka bangkitlah engkau, tegakkanlah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW. Maka tatkala itu Umar memulai khutbah dalam pengangkatan khilafahnya. Setelah dia memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini tidaklah membuat peraturan, kan tapi aku menjalankan peraturan. Yang membuat peraturan Allah, aku adalah menjalankan. Sesungguhnya aku bukanlah pelaku mubtadi', aku tidak melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi aku muttabi', aku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa
barang siapa yang berada di atas sunnah, maka aku akan bela. Barang siapa yang jauh dari sunnah, maka aku akan jauhkan. Itulah lebih kurang isi khutbah Umar bin Abdul Aziz waktu itu. Ketika Umar bin Abdul Aziz menyelesaikan khutbahnya, dia pulang. Ketika dia keluar dari masjid tersebut, datang pengawal khalifah. Apa kata Umar? Apa ini? Pengawal, wahai Amirul Mukminin. Apa katanya? Kembalikan, pulangkan mereka, letakkan dia pada posisi mereka. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Kemudian dia berkata kepada budaknya, wahai fulan, bawakan aku keledaiku. Maka didatangkan kepadanya kuda-kuda yang sangat megah. Kemudian dikatakan apa? Ini adalah kendaraan Amirul Mukminin. Apa kata dia? Pulangkan ke Baitul Mal. Terjadi perubahan hebat di dalam kehidupannya, dan dia ingin sekarang berada di khalifah, dan dia sekarang berada di khalifah, pemimpin terbesar pada umat ini pada zaman tersebut. Ketika dia sampai di rumah, dikumpulkan anak istrinya. Dia mengatakan kepada istri dan budak-budaknya, dia mengatakan, wahai seluruh istri dan budak-budakku, sungguhnya kalian mengetahui apa yang telah menimpa, maka kalian mempunyai dua pilihan. Jika seandainya kalian menginginkan dunia, maka aku akan ceraikan kalian semua. Akan tapi jika seandainya kalian menginginkan akhirat, maka kalian bersama Umar bin Abdul Aziz. Menangis semua istrinya, menangis semua budaknya, dengan mengatakan bahwa mereka tetap bersama Umar bin Abdul Aziz. Semenjak itu, secara tidak langsung dia telah mengiklankan kepada keluarganya bahwa Umar bin Abdul Aziz tidak lagi bermain-main, telah putus baginya dunia, dan dia sekarang telah memikirkan akhirat, memikirkan umat. Itu yang dia lakukan setiap saat. Itu yang dilakukannya sekarang ini. Makanya dia mulai dari keluarganya. Dia mulai dari keluarganya bahwa tidak ada bersenang-senang sekarang ini. Semuanya adalah jihad, berdakwah, menegakkan syariat, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia istirahat. Ketika waktu itu, waktu setelah zuhur, tiba-tiba datang anaknya Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, membuka pintu rumah kamar. Dia mengatakan, apa yang engkau lakukan wahai ayah? Abdul Malik anaknya, orang yang saleh, anak saleh. Apa yang engkau lakukan wahai ayah? Maka dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, istirahat anakku. 2 hari ayahmu tidak tidur menguburkan kakekmu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. 2 hari. Kemudian kata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, wahai ayah, siapa yang menjaminmu engkau hidup sampai engkau nanti terbangun, sampai asar nanti? Siapa yang menjamin engkau hidup? Sedangkan kezuliman banyak, kezuliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah banyak. Maka bangkitlah Umar, kemudian dipeluknya anaknya. Alhamdulillah yang telah mengeluarkan dari sulbi Umar anak sesoleh engkau wahai Abdul Malik. Anaknya soleh. Berdua dia, ayah dengan anak, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bangkit, tumbuh lagi semangat Umar bin Abdul Aziz dalam keletihannya. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia teriak, diteriakkan oleh anak-anak buahnya, oleh para pembantunya, barang siapa yang mempunyai kezaliman, maka sesungguhnya khalifah di masjid. Maka bekerjalah Umar bin Abdul Aziz dengan pembantu-pembantunya siang dan malam mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Semua harta kekayaan yang diberikan oleh keluarga Bani Umayyah kepada istrinya, dan dia adalah anak khalifah, dan saudara-saudaranya adalah khalifah, diperintahkan oleh Umar untuk menyerahkan ke Baitul Mal. Fatimah binti Abdul Malik. Fatimah binti Abdul Malik adalah istri yang terbiasa dengan kemewahan. Akan tapi Umar bin Abdul Aziz mengajarkannya untuk zuhud terhadap dunia, qanaah dalam dunia.
Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, semua harta Fatimah dibawa ke Baitul Mal. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, datang bendahara Baitul Mal membawa semua harta yang telah diberikan oleh Fatimah. Apa kata bendahara Baitul Mal tersebut? Wahai ibu kaum mukminin, wahai ibu Amirul Mukminin, yaitu istrinya, yaitu Fatimah, sungguhnya harta yang engkau berikan ke Baitul Mal telah kami jaga baik-baik dan sekarang telah kami kembalikan setelah wafatnya suami engkau Umar bin Abdul Aziz. Dikembalikan lagi oleh bendahara tersebut. Apa kata Pak Fatimah? Mendapatkan pelajaran yang sangat penting dari suaminya yang saleh. Apa kata dia? Subhanallah, apakah aku berpura-pura ketika dia hidup, kemudian aku khianati dia setelah dia meninggal? Demi Allah, aku tidak membutuhkan apa. Ambillah oleh kalian. Di antara kekayaan yang dimiliki oleh Fatimah, apa yang digendang-gendangkan oleh pujangga-pujangga Arab masa jahiliyah, yang dikenal dengan dua subang Maria, yang disebut Kurtai Maria. Kurtai Maria ini adalah kekayaan yang tidak sebanding, yang tidak tertandingi. Ketika orang mempunyai subang Maria, berarti dia adalah orang yang terkaya di dunia. Dua subang tersebut dibawa untuk meminang Fatimah binti Abdul Malik. Perkawinan yang sangat luar biasa pada waktu itu adalah perkawinan Umar bin Abdul Aziz dengan Fatimah binti Abdul Malik. Menikah seorang anak gadis dari khalifah dan seorang bujangan dari anak dari bangsawan besar, gubernur Mesir. Disebutkan ketika pernikahan Umar bin Abdul Aziz, maka disediakan berpuluh-puluh kendi minyak wangi, ditebarkan di tempat jalan dua mempelai tersebut, dibawakan Kurtai Maria. Itu semua yang disedekahkan ke Baitul Mal, yang diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya. Semenjak itu mulailah Umar bin Abdul Aziz memperbaiki. Dia mengatur pemerintahan Islam dengan aturan yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada salah seorang gubernurnya di Afrika, ketika datang suratnya, aku melihat engkau menulis dengan tulisan yang besar. Setelah setiba suratku nanti, maka saya tidak melihat kecuali engkau merapatkan tulisan dan mengecilkannya. Sungguhnya aku tidak menginginkan harta kaum muslimin dibuang begitu sia-sia. Ada salah seorang gubernur mengeluhkan kepada Umar bin Abdul Aziz, saudara, sesungguhnya apa yang engkau keluhkan tersebut tidak sebanding dengan azab neraka, maka ingatlah azab neraka, niscaya engkau akan cukup darinya. Kadang itu dikatakan kepada gubernurnya dari Afrika tersebut. Apa kata gubernur tersebut? Mengirim surat, wahai Amirul Mukminin, setiba surat saya ini berarti saya tidak akan menjadi gubernurmu selama-lamanya, dan aku tidak akan mau menjabat jabatan setelahmu dari seorang pun. Dia mengatakan begitu, wahai Amirul Mukminin, setibanya surat saya ini berarti hari itu saya tidak lagi menjadi gubernurmu, tidak ada yang tahan menjadi gubernurmu, dan saya tidak akan menjabat menjadi jabatan seorang pun dari khalifah setelahmu nanti. Umar bin Abdul Aziz, coba lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz. Suatu hari dia membagikan minyak wangi kepada kaum muslimin, dia tutup hidungnya. Ketika ditanya, kenapa wahai Umar engkau tutup hidung engkau? Apa kata dia? Karena saya tidak ingin membauinya, karena itu bukan hakku. Suatu hari datang dia membagikan apel kepada kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Ketika dia hendak sedang membagi, tiba-tiba anak yang kecil mengambil apel tersebut, kemudian dimakannya oleh anaknya. Ketika diambil oleh anaknya tersebut dan dimakan, kemudian dirampasnya oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya ini tidak halal bagimu, ini tidak milik ayahmu. Maka si kecil tadi berlari pulang, menangis, mengadu kepada ibunya Fatimah. Maka
Melihat anaknya yang kecil tersebut menangis, maka berputar-putar Fatimah mencari uang untuk membelikan satu apel, dan dia anak khalifah. Dikumpulkannya uang, maka disuruhnya membeli apel, kemudian baru diberikan kepada anak tersebut. Setelah pulang, Umar bin Abdul Aziz berkata, Fatimah, wahai Umar, begitu tegakkah engkau mencabut, merampas apel yang kecil dari anakmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai Fatimah, ketahuilah, sesungguhnya ketika aku merampas apel tersebut dari tangannya, nyaris jantungku copot. Sungguhnya aku merampasnya persis ketika seseorang merampas hatiku. Akan tapi dia tidak halal, wahai Fatimah. Dia tidak halal. Ini yang diajarkan Umar bin Abdul Aziz kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Masya Allah. Bagaimana tidak? Beberapa saat setelah itu datang orang-orang kampung keluar kota, ingin melihat kejadian dan perubahan yang terjadi pada kampung mereka. Datang orang-orang Badui tersebut, para pengembala kambing, petani-petani, ke kota. Kemudian dia berkata kepada orang-orang tersebut, orang-orang kampung tersebut berkata orang-orang kota, wahai tuan-tuan, siapa pemimpin yang kalian tunjuk sehingga membuat berubah suasana ke desa kami? Siapa khalifah yang kalian tunjuk sehingga telah berubah suasana kampung kami? Apa kata orang kota, kampung kalian apa yang telah berubah? Sungguhnya serigala yang sering memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Serigala yang selama ini memakan kambing kami sekarang lagi tidak memakannya. Siapa kira-kira khalifah yang adil yang telah kalian tunjuk? Apa kata orang kota? Sungguhnya sekarang yang telah menjabat khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat pengaruh keadilan seorang pemimpin Islam sampai kepada dua binatang yang Allah takdirkan bermusuhan, akhirnya berteman. Zaman Umar bin Abdul Aziz sampai ke tingkat yang sangat luar biasa itu, dan itu tidak ada kecuali pada zaman Mahdi nantinya, bahwa ular tidak akan memangsa makanannya, bahwa kucing tidak akan berkelahi lagi dengan tikus, bahwa serigala tidak akan lagi memangsa kambing. Semuanya akan berlaku adil, semuanya akan adil. Didapatkan di salah satu Baitul Mal gandum sebesar biji korma setelah jauh masa Khalifah Bani Umayyah. Ketika dilihat, ditulis di dalam karung tersebut, sungguhnya gandum ini tumbuh pada masa keadilan Umar bin Abdul Aziz. Sampai gandum yang sewajarnya dia tumbuh hanya sebesar padi, sekarang berubah menjadi sebesar biji korma. Subhanallah. Masa keadilan, semuanya sumringah, semuanya senang dengan keadilan orang yang saleh seperti Umar bin Abdul Aziz.